Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Handika Dian Agustin, NIM T20185041, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semester 5, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Jember. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran penting dalam perkembangan anak. Di sini ada dua peran penting, yaitu satu, peran genetik atau peran keluarga, kedua, peran lingkungan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran lingkungan. Peran lingkungan baik lingkungan keluarga ataupun lingkungan masyarakat sekitar itu sangat penting untuk perkembangan anak. Anak yang tumbuh di lingkungan yang baik, lingkungan yang kondusif, lingkungan yang kebersihannya terjaga, lingkungan yang penuh dengan pendidikan, itu juga mempengaruhi perkembangan anak. Anak itu bisa dapat berkembang dengan baik, bisa berkembang dengan normal. Nah, lain halnya dengan anak yang tumbuh di lingkungan yang tidak kondusif, yang tidak baik, yaitu seperti lingkungan yang kotor, lingkungan yang penuh dengan kekerasan, yang penuh dengan kekangkangan, itu akan mempengaruhi perkembangan anak. Misal, anak tidak boleh bermain dengan teman-temannya dikarenakan alasan kita malas untuk menjaganya. Nah, itu suatu perkara yang akan membuat keterlambatan perkembangannya, yaitu anak itu akan tidak mudah bergaul, yaitu jarang untuk berbicara atau tidak bisa berbicara dengan baik karena karena bahasa anak itu tidak dilatih dalam bersosialisasi. Nah, seperti itu. Nah, anak yang diberi kebebasan oleh orang tuanya, anak yang dibolehkan bermain, dibolehkan untuk bersosialisasi kepada teman-temannya, diberikan pendidikan yang sesuai dengan umur, tidak ada kekangan, tidak ada paksaan. Misal anak disuruh belajar, tapi anak tidak mau. Nah, itu kita tuh memaksa anak tuh harus belajar. Nah, itu juga mempengaruhi perkembangan anak. Tapi kalau anaknya itu berkembang di lingkungan yang baik, kondusif, sebagai orang tua sering menjaga kebersihan, menjaga pola makan, nah itu baik untuk perkembangan anak. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam dan prinsip stimulasi. Macam-macam stimulasi yaitu tentang komunikasi, jadi role model atau membenarkan kalau anak itu salah. Misalnya anak itu ngomong mama, mimi, cucu, misal ngomong seperti itu. Nah, kita itu sebagai orang tua, kita itu membenarkan ya minum susu seperti itu. Jadi jangan tambah disalahkan. Nah, terus berlagak bodoh. Nah, berlagak bodoh di sini yaitu kita tuh sebagai orang tua, misal kita bermain dengan anak kita, bermain dengan anak usia dini, bermain bola. Nah, anak itu melemparkan bola kepada kita. Nah, kita itu sok-sok gak tahu, sok-sok apa yang harus kita lakukan gitu. Padahal kita sendiri tuh tahu bahwa anak itu meminta kita untuk melempar bolanya kembali. Tapi kita di sini di macam-macam stimulasi itu kita tuh berlagak bodoh, yaitu menanyakan kepada si anak apa yang harus bunda lakukan seperti itu. Nanti anak itu akan berbicara ataupun memberikan kode bahwa dia tuh ingin bolanya dilempar kembali kepada dirinya. Dan macam-macam stimulasi mengenalkan anggota tubuh. Jadi stimulasi yang diberikan itu seperti sesuai umur ya, seperti mengenalkan anggota tubuh. Kan kebanyakan tuh kan banyak orang-orang itu yang memberikan nama-nama anggota tubuh, mengajarkan nama-nama anggota tubuh kepada anaknya, seperti mana mata, ini mata, telinga mana ini, mulut mana ini. Nah, gitu. Itu stimulus yang baik untuk anak. Yang terakhir, menggunakan bahasa isyarat. Nah, jadi kalau anak yang belum bisa berbicara itu, kita itu bisa memberikan bahasa isyarat. Sini, kita makan gitu. Nah, jadi kan kalau orang tua masih belum tahu, bahasa anak tuh masih belum sempurna,
anak itu mau minta apa, kita itu masih belum mengerti apa. Jadi anak itu akan menggunakan bahasa isyarat. Jikalau anak itu minta makan, dia akan seperti ini, sesuai apa yang kalian berikan. Yang komunikasi di sini menceritakan kesibukan kita kepada anak. Apapun pokok kita tuh bercerita kepada anak, entah itu kita lagi melihat sesuatu tadi pagi. Contohnya seperti ini, tadi bunda lihat kucing di depan, kucingnya bagus, kucingnya cantik, warnanya hitam dan putih, hitam putih itu seperti ini. Nah seperti itu berkomunikasi, stimulus berkomunikasi kepada anak. Macam-macam stimulus yang kedua yaitu bermain, yaitu sesuai umur. Ada yang main cium, senyum, dan suara untuk anak usia dari 0 sampai 3 bulan. Nah, main cium di sini seperti kayak diguyonin, hai, seperti itu. Jadi sekiranya kita itu senyum kepada anak. Dan main gerak dan tebak, yaitu usia 3 sampai 6 bulan. Nah, gerak di sini kayak kita menggerakkan tangan, hai, seperti itu. Jadi itu contohnya main gerak kepada anak. Terus main peta umpet. Nah, peta umpet di sini bukan seperti peta umpet yang sudah yang dimainkan oleh anak usia dari 6 tahun ke atas. Nah, bukan seperti itu. Tapi kita itu seperti ini. Ciluba itu kan contoh main peta umpet. Terus bermain kreatif, misalnya itu menyuruh yang sewajarnya, kayak kita anak kita bermain balok. Nah, kita tuh suruh anak untuk menyusun balok tersebut, terus disuruh runtuhkan. Nah, itu stimulus, macam-macam stimulus di permainan. Yaitu macam-macam stimulus yang ketiga, yaitu teman sebaya. Mengajak anak bertemu dengan teman sebayanya, dan biasakan anak bersosialisasi atau berkomunikasi dengan teman sebayanya. Seperti yang saya jelaskan tadi, nah, bahwa bersosialisasi itu sangat penting bagi perkembangan anak. Jadi kita itu memberikan stimulus tidak hanya dalam berkomunikasi, tidak hanya dalam permainan, tapi dalam teman sebaya juga. Karena dengan teman sebaya itu anak itu bisa dapat bermain, berkomunikasi, bersosialisasi. Nah, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip stimulasi. Yaitu stimulasi dilakukan yang dengan dilandasi rasa kasih sayang dan rasa cinta, yaitu tidak ada paksaan, tidak ada marah. Apalagi anak tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Jadi jika anak salah itu jangan dimarahin. Selalu tunjukkan sikap dan perilaku yang baik. Berikan stimulasi secara bertahap sesuai umur anak. Jadi stimulasi yang kita berikan itu harus dengan sesuai umur. Umur dari 0 sampai 3 bulan itu stimulasi apa yang harus kita lakukan. Dari umur 3 bulan sampai dengan 6 bulan apa yang harus kita lakukan, seperti itu. Jadi jangan anak berusia 0 sampai 3 bulan sudah kita berikan stimulasi untuk anak yang umur dari 3 sampai 6 bulan. Nah, itu tidak akan masuk. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang waktu diberikannya stimulasi. Nah, stimulasi itu kan sangat penting bagi perkembangan anak. Jadi stimulasi di sini itu baik diberikan setiap hari atau sesempatnya kita, secara bertahap dan berkelanjutan. Yaitu secara bertahap sesuai umur dan tidak hanya sesekali tapi berkelanjutan. Yaitu seperti tahapan umur. Usia 0 sampai 3 bulan, berikan sekecil stimulus yang mengutamakan rasa aman dan nyaman serta menyenangkan, yaitu seperti main senyum, main kata, suara, seperti itu. Usia 3 sampai 6 bulan, rangsangan si kecil untuk tengkurap. Nah, jadi diajarin kayak tengkurap gitu-gitu. Untuk stimulus bayi atau main ciluk bas, seperti itu.
eh, usia 3 tahun ke atas, stimulasi yang harus diberikan adalah mengarah pada perkembangan kognitif, psikomotorik, dan bahasa. Juga kalau udah 3 tahun ke atas itu kita harus memberikan stimulasi kepada anak untuk persiapannya sekolah. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila kata-kata saya dapat menyinggung perasaan kalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.